kualitas yang baik, tentunya harganya juga makin naik. Kalau kita buatkan seperti itu, kira-kira berapa orang yang mau beli, yang sanggup beli? Seperti itu dia. Jadi harus dapat terukur dia gitu. Yang kedua adalah dapat dimasuki atau acceptability, yaitu tingkat di mana perusahaan itu secara efektif memusatkan usaha pemasarannya pada segmen pasar yang telah dipilihnya, atau seberapa jauh segmen itu dapat dijangkau atau dilayani. Misalnya, kegiatan periklanannya belum tentu sama antara segmen yang lama dengan segmen yang baru gitu. Jadi, kita juga tidak hanya memikirkan, oh, dengan harga seperti ini, kualitas seperti ini, saya yakin masyarakat akan mau membeli. Belum tentu. Kita juga harus tahu mereka itu kalau kita jual murah seperti ini, mau nggak mereka gitu. Belum tentu masyarakat juga jual murah, tapi mereka menerima gitu, belum tentu. Kadang malah ketika kita, oke Mbak Salma, ya. Jadi maksudnya di sini kita tidak bisa eh, tidak bisa hanya memfokuskan, oh, yang penting saya jual barang murah, ini pasti bakal laku. Tidak bisa, belum tentu. Banyak masyarakat yang malah barang murah itu belum tentu dia percaya. Jadi bagaimana kita kira-kira mereka juga bisa menerima produk kita di pasaran itu. Yang ketiga adalah cukup besar atau subtainability. Itu adalah suatu tingkat di mana segmen pasar yang cukup luas, cukup besar, atau menguntungkan untuk dilakukan kegiatan pemasaran tersendiri. Segmen tersebut merupakan kelompok yang sangat homogen, terbesar, sehingga memudahkan dalam pemrograman pemasarannya. Jadi di sini adalah cukup besar, maksudnya jangan nanti produk yang misalnya kita jual itu kepada konsumen, itu konsumen ataupun orang yang bakal membeli produk kita itu tidak dapat, maksudnya di sini adalah jumlah konsumen yang bakal membeli produk kita itu tidak banyak gitu. Jangan nanti kita sudah membuatkan produk atau sudah memasarkan produk ataupun jasa, tapi orang yang mau itu tidak banyak gitu. Itu juga satu hal yang perlu dipertimbangkan. Dan yang keempat adalah dapat dibedakan atau differentiability, yaitu adalah satu tingkat sejauh mana segmen pasar itu secara konseptual memang sangat berbeda dan memberikan respon yang berbeda pada bauran yang berbeda. Jika seorang dewasa misalnya dan anak-anak memberikan respon yang sama terhadap penjualan es krim misalnya, mereka sama-sama dianggap sebagai segmen pasar yang tidak berbeda gitu. Dan yang kelima adalah dapat ditindaklanjuti atau actionability. Itu adalah tingkat di mana program-program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen-segmen tersebut gitu. Bisa nggak misalnya gitu kita melayani ataupun segmen yang mau kita masuk itu gitu. Jangan pula nanti kitanya yang tidak mampu ataupun tidak bisa masuk ke pasar gitu. Selanjutnya, penentuan pasar sasaran. Ya, untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang ada dalam segmentasi pasar yang ada, perusahaan perlu melakukan penentuan pasar. Jadi, tadi kita berbicara tentang segmen, membagi-bagi pasar. Pasar mana yang mau kita membelah-belah pasar gitu. Ini adalah orang pasar, ini adalah peluangnya seperti ini seperti ini seperti ini gitu. Selanjutnya adalah penentuan sasaran. Pasar mana yang kita mau masuk. Tadi kita membagi-bagi pasar, sekarang pasar mana yang mau kita masuki? Apakah pasar yang banyak orang yang membeli produk itu? Apakah yang tidak banyak tapi bisa kita buatkan harganya lebih mahal dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini setelah kita segmenkan, maka kita dilanjutkan dengan penargetan pasar dan pemosisian pasar. Yang pertama adalah undifferentiated marketing. Oke Mbak Ratna ini, selamat bergabung kembali. Yaitu di dalam undifferentiated marketing, perusahaan berusaha untuk meninjau pasar secara keseluruhan, memusatkan pada kesamaan-kesamaan kebutuhan konsumen dan bukannya pada segmen pasar yang berbeda-beda dengan kebutuhan konsumen yang berbeda pula gitu. Perusahaan mencoba untuk mengembangkan produk tunggal yang dapat memenuhi keinginan semua atau
banyak orang. Jadi satu macam produk dipasarkan kepada semua orang, tidak hanya satu atau beberapa kelompok saja gitu. Oleh karena itu, pasar yang dituju ini misalnya itu adalah bersifat massal. Maka teknik pemasarannya juga bersifat massal, termasuk distribusi dan periklanannya. Sebagai contoh misalnya, itu dulu yaitu Coca-Cola yang rasanya disukai banyak orang gitu. Atau garam yang tanpa merek yang dibutuhkan sama orang gitu. Jadi penggunaan strategi undifferentiated marketing ini didasarkan pada alasan penghematan ongkos-ongkos dengan diterapkannya standarisasi atau produk massal gitu. Karena dengan mereka memproduksi produk massal misalnya Coca-Cola, mereka produksi banyak gitu. Ya Coca-Cola aja yang mereka produksi dalam jumlah yang banyak gitu. Itu kan dapat menurunkan biaya iklan. Mereka tak perlu terlalu banyak membuat produk-produk apa iklan-iklan produk dan lain sebagainya gitu. Mereka khusus hanya mengiklankan ini adalah produk Coca-Cola. Jadi mereka adalah hanya menjual Coca-Cola walaupun dengan berbagai lain-lainnya gitu. Itu kan yang pertama adalah menghemat ongkos produksi mereka dan yang kedua adalah menghemat biaya iklan mereka. Ya orang udah tahu semua Coca-Cola gitu walaupun dengan berbagai jenis hal-hal yang lainnya gitu. Itu dia contohnya. Yang kedua adalah differentiated marketing. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli tertentu atau segmen pasar dengan membagi pasar ke dalam dua kelompok atau lebih. Di samping itu, perusahaan membuat produk atau program pemasaran yang berbeda-beda untuk masing-masing segmen. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan jumlah penjualan serta mendapatkan posisi yang kuat pada setiap segmennya gitu. Jadi dalam strategi ini perusahaan berusaha untuk yang pertama adalah memilih subgroup atau kelompok-kelompok yang dilayani. Yang mana kira-kira yang bisa mereka layani gitu. Dan yang kedua adalah merencanakan bauran pemasaran yang dapat memberikan kepuasan kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi, karena perusahaan telah mengarahkan upayanya pada pemuasan keinginan konsumen dan bukan sebaliknya gitu. Mereka hanya berusaha untuk memuaskan keinginan konsumen. Maka diharapkan memperoleh loyalitas atau pembelian ulang. Jadi perusahaan itu berharap dengan perusahaan memberikan kualitas yang baik kepada konsumen, maka mereka diharapkan loyal gitu atau mereka akan membeli kembali produk itu gitu. Sebagai contoh misalnya di sini yang bisa kita lihat misalnya adalah untuk membuatkan loyal kadang-kadang bukan hanya kualitas yang baik, tetapi juga layanan purna jual atau yang sering disebut dengan eh, apa bahasa Indonesianya ya, layanan purna jual bahasa yang lebih ininya garansi misalnya, garansi setahun misalnya beli handphone atau apa gitu. Jadi ketika pun itu adalah kita misalnya membeli produk itu ya kualitasnya bagus ya, ya kita lebih lebih ini lagi lebih interest lagi atau lebih tertarik lagi ketika kita mendapatkan service yang lain seperti misalnya tadi adalah garansi setahun ataupun kalau misalnya ada yang rusak atau apa kita bisa ke sana gratis dan lain sebagainya seperti itu. Hal ini dapat diketahui misalnya dengan berbagai macam produk seperti Coca-Cola juga dan banyak banyak produk-produk lainnya gitu. Selanjutnya adalah concentrate marketing, yaitu tidak seperti strategi undifferentiated marketing dan differentiated marketing yang mencakup seluruh pasar gitu. Concentrated marketing ini perusahaan hanya memusatkan upaya pemasaran pada satu atau beberapa kelompok pembeli saja. Biasanya strategi ini dilakukan oleh perusahaan yang tidak berhasil melayani banyak kelompok pembeli. Jadi karena tidak berhasil lah mereka itu ya udahlah fokus di satu kelompok atau beberapa kelompok pembeli aja gitu. Sehingga upaya untuk pemasaran hanya dipusatkan pada kelompok tertentu yang lebih menguntungkan gitu. Mana kira-kira yang menguntungkan, itu aja kita layani. Nggak usah terlalu luas seperti itu dia. Hal ini disebabkan dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu adalah salah satu alasan kenapa sebenarnya mereka lebih memilih seperti itu gitu. Misalnya perusahaan sehingga perusahaan dapat mengembangkan produk yang lebih ideal bagi kelompok tertentu gitu. Misalnya contohnya itu adalah mobil Volkswagen misalnya atau juga
Richard, di sini disebutkan juga contohnya adalah Richard Darwin. Ya, itu adalah penerbit buku di USA. Jadi dia hanya memfokuskan produknya itu adalah hanya untuk buku-buku ekonomi gitu. Permata. Ini kayak mana maksudnya Permata, Mbak Widowati? Ah, iya benar, ha. Benar-benar, ha. Jadi mereka juga hanya khusus untuk kalangan berduit aja, tidak untuk semua orang gitu. Jadi mereka fokus hanya untuk melayani ya untuk yang kelas-kelas aja seperti itu dia gitu. Jadi adapun tujuan yang ditempuh strategi concentrate ini adalah tujuannya adalah yang pertama untuk memperoleh kedudukan yang kuat dalam suatu segmen pasar gitu. Nggak perlu mereka terlalu banyak pasar yang mereka tuju. Yang penting itu mereka bisa berkuasa di situ gitu. Di tingkat di level yang segmen pasar yang mereka masuki itu gitu. Terus yang kedua adalah untuk memperoleh penghematan-penghematan dalam operasinya. Karena dalam spesialisasi dalam produk, distribusi, dan promosi, mereka tidak perlu terlalu luas kemana-mana untuk memamerkan produk mereka itu gitu. Khusus ke orang-orang yang mereka tuju. Misalnya, kalaupun misalnya mobil, misalnya sebagai contoh mobil yang mewah, ya khusus ke orang-orang kaya aja, nggak perlu misalnya orang-orang yang tidak memiliki ekonomi yang atas-atas gitu. Mungkin mereka ke pengusaha-pengusaha, ke pejabat-pejabat, atau apalagi kira-kira polisi-polisi yang udah perwira-perwira, motor jenis. Dan jenis-jenis lainnya. Ini Mbak Tri Winarsi ngasih contoh lagi jenis bebek, motor bebek gitu. Banyak 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 sekali hal-hal contoh yang bisa kita lihat dia ada saat ini gitu. Terus yang ketiga adalah alasannya adalah untuk menempatkan pengembalian investasi yang tinggi gitu. Karena ya peluang mereka untuk rugi sebenarnya tidak terlalu besar karena biaya untuk promosi tidak perlu terlalu banyak, biaya distribusi ke wilayah-wilayah tidak terlalu banyak karena mereka konsen mereka itu hanya udah tertentu, udah orang-orang tertentu aja yang mereka targetkan untuk yang mereka tuju gitu. Selanjutnya, hubungan antara penargetan dengan segmentasi pasar. Ya, dua istilah ini, penargetan pasar atau marketing targeting dan segmentasi pasar, ini adalah dua hal yang berbeda. Yang segmentasi pasar adalah mengkelas-kelaskan pasar, penargetan pasar adalah pasar yang mau dituju, yang mana mau kita masuki itu. Itu harus dibedakan bahwa penargetan pasar beda dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar mengkelas-kelaskan pasar, penargetan pasar adalah pasar yang mau dituju. Jadi, eh, dengan mendasarkan pada analisis dan ramalan permintaannya, perusahaan dapat mengetahui adanya segmen pasar tertentu yang dianggap menarik gitu. Jadi perusahaan ingin memasukinya. Perusahaan tersebut mewawancarai sampel misalnya dari sejumlah konsumen yang menanyakan suatu tentang atribut produk yang ditawarkan. Atribut-atribut produk misalnya dapat kita lihat di sini adalah ada kualitas, ada harga, ada corak, ada servis, ada kemasan, ada warna. Jadi itu adalah atribut produk yang ada di produk yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Ini adalah pemilihan strategi penargetan pasar gitu. Jadi strategi apa yang mau diambil dalam uh, penargetan pasar? Adanya sifat-sifat khusus daripada penjual produk ataupun pasar itu akan membatasi pemilihan strategi penargetan pasar. Itu faktor yang membatasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Itu jika perusahaan itu memiliki sumber daya yang sangat terbatas untuk melayani pasar, maka strategi yang paling cocok itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, concentrated marketing. Jadi mereka tidak perlu memikirkan terlalu luas. Harus harus misalnya mereka itu harus dari Sabang sampai Merauke misalnya harus terlayani, tidak harus. Karena kenapa? Mereka itu terbatas. Sumber daya orang untuk memasarkan terbatas. Uang mereka untuk biaya kirim barang ke sana ke sini itu terbatas gitu. Jadi mereka fokus saja. Bisa misalnya fokus di Jawa aja boleh,
ada juga yang mungkin di Sumatera aja boleh, atau di Kalimantan aja boleh seperti itu. Tapi biasanya perusahaan itu lebih memfokuskan ke Jawa gitu. Kalau misalnya khusus di Jawa, produk itu dipasarkan di Jawa aja karena memang nggak cukup biaya untuk kalau misalnya menyebar ke seluruh Indonesia gitu misalnya sebagai contoh. Terus yang kedua adalah homogenitas produk, yaitu strategi undifferentiated marketing lebih cocok untuk produk yang homogen atau yang satu jenis gitu, yang sulit untuk kita jumpai saat ini. Sedangkan untuk produk-produk yang punya berbagai jenis variasi, yaitu produk-produk yang beragam jenisnya, seperti kamera, mobil, tas, pulpen, itu lebih cocok menggunakan strategi differentiated marketing atau concentrated marketing. Yang ketiga adalah tahap-tahap dalam daur hidup produk. Ya, kalau barang itu baru diperkenalkan, macamnya satu atau sedikit saja dari pasaran, maka strategi lebih disukai, ya dia lebih sesuai adalah undifferentiated marketing. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan primer gitu. Selain itu dapat pula dilakukan concentrated marketing yang memfokuskan pada segmen khusus. Pada tahap kedewasaan dalam daur hidup produk atau produk life cycle yang dibahas pada bab lain di belakang nantinya, yaitu perusahaan cenderung untuk menggunakan strategi differentiated marketing. Dan yang keempat adalah homogenitas pasar, yaitu apabila para pembeli itu mempunyai selera yang sama, jumlah pembelian setiap periode hampir sama, reaksi terhadap upaya pemasaran perusahaan sama, maka strategi yang dianggap sesuai adalah undifferentiated marketing. Jadi di sini kita memilih strategi dari lima faktor dari lima hal-hal faktor yang ada di depan kita sekarang ini, kira-kira konsentrasi yang mana, jenis yang mana kira-kira yang cocok gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, apakah undifferentiated marketing, maksudnya dicocokkan dengan yang ketiga ini, kira-kira yang mana kira yang cocok dengan kondisi kita yang berada pada lima keadaan ini gitu, lima faktor ini gitu. Yang terakhir adalah strategi pemasaran saingan. Apabila pesaing aktif mengadakan segmentasi dengan menerapkan diferensiasi marketing, maka sulit bagi perusahaan untuk bersaing melalui undifferentiated marketing. Sebaliknya, jika pesaing menempuh strategi undifferentiated marketing, maka perusahaan akan memperoleh keberhasilan dengan mengadakan segmentasi secara efektif atau menempuh strategi differentiated marketing, tentunya dengan anggapan adanya faktor-faktor lain yang membantunya, seperti itu dia. Selanjutnya, ini adalah pemosisian produk. Ya, pemosisian produk ini adalah pembentukan citra mental atau tawaran produk dan pembeda fiturnya di benak pasar atau sasaran gitu, orang yang mau dituju gitu. Pemosisian dapat juga diartikan sebagai penempatan sebuah produk di bagian dari suatu pasar di mana merek tersebut akan mendapatkan sambutan positif dibanding produk-produk lain. Itu adalah menurut Jane pada tahun 1997 pada page 345. Istilah pemosisian produk ini merupakan gabungan antara pembedaan produk dengan segmentasi pasar. Jadi pemosisian produk lebih menitik beratkan pada persepsi atau preferensi pembeli mengenai produk atau merek yang ada di pasar tertentu gitu. Jadi adanya segmentasi pasar dapat membantu perusahaan untuk menentukan beberapa karakteristik pasar yang dituju. Jadi proses tersebut memerlukan berbagai macam data untuk mendesain produk promosinya agar dapat menguasai pasar. Jadi ini semua termasuk dalam pemosisian produk. Selanjutnya adalah strategi pemosisian produk. Bagaimana kira-kira strateginya gitu. Jadi pemosisian produk ini, segmentasi pasar mempunyai kaitan dengan pemosisian produk. Jadi bila mana penjual berusaha mendesain suatu produk dapat memenuhi keinginan segmen pasar tertentu gitu. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan apakah posisi produknya di segmen pasar ini perlu diubah atau tidak gitu. Hal-hal ini perlu diperhatikan. Di sini ada hal sebagai berikut. Yang pertama, misalnya adanya kemungkinan bahwa
pesaing telah menempatkan mereknya di samping merek perusahaan. Hal ini dapat